Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kita tolong bisa tuliskan di sticky note ini kata sifat dari kita, tapi yang sesuai dengan nama belakang kita. Contohnya ya, dengan rotur. Bukan cuma kata sifat, tapi kalimat kata yang memotivasi, kalimat positif ya. Rotul, mantap, betul. Nah, sama kan? Betul. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Bu Niken, apa itu belakangnya Niken ya? Nanti tuliskan, nanti baru diucapkan. Atau mau langsung, gak usah ditulis. Tulis aja Bu, pikir dulu Bu. Oke, silahkan. Kreatif. Pasti langsung tek siapa? Siapa yang mau duluan? Eka. Oh ya. Ya. Langsung sebutkan namanya Bu ya. Ya. Eka, selalu semangat melalui suka duka. Keren. Kita semangat itu cheer up-nya kita tuh apa? Semangat. Semangat gimana? Cek mantul ya? Oke. Mantuy gimana tuh? Mantuy. 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 Ya, 1, 2, 3. Good job, mantuy. Baik, dari Bu Eka selalu semangat melalui suka duka. Masya Allah. Yun, selalu tersenyum, tak pernah manyun. Good job, mantuy. Setelah kita menemukan gitu ya, ternyata nama kita itu bisa menumbuhkan semangat. Berarti sebenarnya motivasi itu tidak harus dari luar, dari nama kita saja itu bisa menginspirasi dan menyemangati kita. Setuju? Setuju. Baik, kita mau bermain setelah ini ya. Nanti saya kasih kata-kata, jangan sampai yang lain lihat gitu ya. Makanya saya kasih ke Bu Hala. Nanti Bu Hala buka maskernya dikit terus ngomong tapi tanpa suara ya, kayak di mute. Oke. Ya. Oh ya, William tahu. Apa? Bangga berjuang bersama. Ya. Curhat-curhatnya. Good job, mantuy. Oke, cukup ya. Mudah ya kalau lihat langsung di sini, kalau di Zoom. Di Zoom susah ya, Kak Win? Iya. Baik. Stretching. Iya. Kami guru-guru SIP Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama. Gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah. Dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Kita ke introflex. Apa sih itu introflex? Jangan-jangan kira ada nomor alfabet. Introflex ya, 4 faktor kunci mencapai ADLX. Tadi aktif di learning experience. Iya, experience. Itu bisa dicapai dengan 4 faktor kunci ini ya. Introflex. Ya. Apa itu introflex? Ini adalah individualisasi, TR-nya interaksi, kemudian O-nya observasi dan refleksi. Individualisasi, interaksi, observasi. Sebelum dijelaskan saya punya lagunya. Ikuti gayanya ya. Kalau individualisasi tunjuk kita, kalau interaksi ya, kemudian observasi dan refleksi. Oke, nadanya di individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Oke, bisa ya? Udah ya? Sekali lagi. Individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Udah paham? Oh, kalau udah paham lalu selesai, saya tutup. Individualisasi, ada yang bisa menjelaskan apa itu individualisasi?
lebih dengan ini ya, kayak apa namanya, dirinya sendiri. Maksudnya semua yang dia lakukan itu seperti yang dia mau gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi apapun, contohnya kembali lagi ke anak ya Bu Ratu ya. Kalau anak ini sebetulnya kayak mau main itu sendiri, terus apa namanya, mengetahui kalau itu punyanya sendiri, kayak seperti itu mungkin. Jadi individunya dia sendiri gitu. Ada yang lain pendapatnya di UPK? Seorang pendidik itu mampu menilai hidup individual dari seorang anak gitu. Unikannya anak masing-masing, dia tahu misalnya ini keperluannya apa, anak ini butuhnya apa. Ya, betul. Setiap anak itu unik, ya. Setiap anak itu unik. Tidak sama. Bu Hana nggak sama dengan Bu Eka. Bu Eka apalagi jelas berbeda dengan Bu Yuyun. Bu Yuyun pasti tidak sama dengan Bu Iken, ya. Dan kalau pagi ataupun dalam kondisi apapun, biasanya kondisi emosional, kondisi tidak belum sama semua gitu ya, berbeda-beda. Bisa jadi kalau pas di pagi hari umpamanya, bisa jadi Bu Niken sudah siap tapi Bu Yuyun belum siap, Bu Ika sudah siap. Malam itu seorang pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan menunjukkan kepeduliannya dengan mengakomodir keunikan tersebut. Jadi ketika kita tahu ada anak ini unik, maka kita harus bisa mendesain, mengakomodir keunikan itu. Dan tujuan dari ini adalah, jadi tujuan dari ketika kita melakukan aktivitas individualisasi itu adalah membuka link, atau membuka jalan. Bagaimana aktivitas individualisasi bisa dipahami, bisa dibayangkan nggak seperti apa aktivitas individualisasi? Menyapa. Kalau tadi penyapa assalamualaikum, selamat pagi, kita menyapa semua. Tapi kalau individualisasi maka menyapa satu persatu. Assalamualaikum Bu Niken, tadi pagi sarapan apa? Sama telur sama mie. Wah, suka telur ya. Gimana perasaan Bu Niken ditanya sama seneng ya? Bu Yuyun tadi pagi minum susu nggak? Enggak Bu. Kenapa? Bu Yuyun sukanya air putih. Oh, air putih doang lebih sehat ya. Ditanya langsung namanya, suka Lebih nggak? lebih apa? Lebih suka ya? Lebih merasa diperhatikan lebih apa Ya. namanya, dalam lagi gitu Daripada maksudnya. ditanyanya begini, teman-teman tadi pagi sarapan apa? Semuanya rebutannya jawab. Iya. Ya kan? Akhirnya nggak tahu yang paling diperhatikan. Nah, individualisasi itu membangun link. Tadi ke Bu Niken setelah saya sapa begitu, kira-kira lebih dekat nggak dengan saya kira-kira? Aku nanti mau ditanya lagi sama Bu Rotul. Jadi bersemangat. Jadi dalam pembelajaran aku nanti mau disapa lagi. Jadi gimana? Aku mau perhatian sama Bu Guru. Begitu biasanya perasaan yang bangun ya. Itu menyapa. Atau setelah seperti itu ya disapa satu-satu, walaupun jangan terlalu panjang pada lebar juga, ini kan hanya untuk membangun link. Bagus sekali ya. Ya, bisa dipahami. Apa manfaatnya kira-kira kalau kita sapa anak kita satu-satu? Lebih mendekatkan kita dengan anak. Menyebut nama anak aja. Jadi sedikit bercerita, saya dulu waktu SD, saking saya kira guru saya itu nggak tahu nama saya. Jadi pernah suatu ketika guru saya itu memanggil saya tanpa memegang aksen. Jadi saya pikir, guru itu ternyata kenal saya. Memegang aksen, itu saya sampai loncat-loncat pulang sekolah. Ya Allah, saya masih ingat turun dari angkot itu satu jalannya loncat-loncat gitu. Saking karena sebelumnya saya kira yang hanya menjadi muridnya itu yang murid ranking 1 sampai ranking 10. Sementara saya tidak pernah dapat ranking waktu SD. Nah, kayak gitu. Masya Allah. Jadi ternyata yang kita anggap sederhana saja, yang kita anggap sepele saja itu bagi anak luar biasa. Jadi walaupun kita menyapanya nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah banyak kali lebar. Bu Eka tadi diantar siapa? Eka kan jawab, balik singkat jawabannya ya. Diantar ayah Bu. Naik apa? Naik motor. Wah, sebenarnya kalau Bu Hala tadi berangkat sekolah dengan siapa? Oh, dengan Ibu Ome. Gitu. Disapa satu-satu dengan kalimat yang mungkin kita pendek-pendek aja. Jangan terlalu lama juga, pokoknya belum buniknya detail. Wah, goreng telurnya mata sapi apa dadar? Ini goreng apa mie rebus kelamaan? Keburu temennya Bete.
selamat pagi, yuk, itu kan bisa masuk anak masuk pagi. Katakan coba lihat ya, yang sini disapa, yang sebelahnya sudah siap. sudah siap. Itu bukti individualisasi. Itu tuh membangun, membuka link untuk pembelajaran berikutnya. Setelah individualisasi, apa tadi? Interaksi. Betul. Nih. Interaksi pengalaman belajar yang diperoleh melalui interaksi positif yang terbangun antara peserta didik dengan pendidik. Berarti kita sebagai guru dan siswa, antar peserta didik dan antar peserta didik dengan materi. Maksudnya di sini antar peserta didik berarti dia dengan temannya. Jadi terjadi interaksi dia dengan kita, dia dengan temannya, dan antar peserta didik dengan materi. Materi yang akan kita sampaikan, kita desain bagaimana caranya anak kita itu berinteraksi dengan materi itu. Maksudnya gimana? Dia benar-benar ngena nih dengan materi itu. Jangan sampai dia tuh tidak paham apa sih materi itu. TK itu kan pembelajaran itu berbasis tema, betul nggak? Maka pastikan dia itu paham bahwa tema itu dalam kehidupan sehari-harinya dia rasakan. Jadi jangan sampai dia tidak paham tuh. Karena dia tidak paham, ini berarti kita kurang bisa mendesain pembelajaran kita sehingga menjadi aktivitas pembelajaran yang aktif dan aktif. Apa yang dimaksud interaksi dalam pembelajaran ya? Silahkan coba sharing pengalaman, dampak dan manfaatnya berdua ya. Unikan dan Bu Yuyun atau Unikan dengan Bu Hala berdua sharing pengalaman terkait interaksi ini yang pernah dirasakan, interaksi dengan siswa ya. Kemudian dalam pembelajaran itu seperti apa gitu ya, dampaknya, kemudian manfaatnya ketika terjadi interaksi ya. Baik, coba berdua kayaknya silakan nanti sampaikan pendapat ya dari hasil diskusinya, manfaat dari interaksi ini, pengalaman ketika membersamai siswa. Jadi interaksinya yang terjadi antara guru dan siswa, kemudian siswa dan orang tuanya ya. Tidak terjadi, belum terjadi interaksi dengan sesama temannya. Kendalanya di PJJ ini ya, nanti kita akan bicarakan lagi ya bagaimana untuk menjadi solusinya gitu di masa PJJ sekarang. Dari interaksi ini luar biasa ya, membangun ya antara learner dengan semua yang terkait dengan lingkungannya, jadi dengan gurunya, dengan pendidiknya, gitu ya, dengan orang tuanya. Ya karena sekarang kan tadi disampaikan oleh kelompok Bu Hala dan Bu Eka, karena BJJ ya, dia belajar jarak jauh, jadi agak susah nih interaksi antara dia sama teman, karena kan di laptopnya berkotak-kotak aja gitu. Kemudian dia mau nyapa temannya tuh siapa pula dia disapa gitu ya. Giliran dia ngomong kayaknya tuh nggak jelas ngomong dengan siapa gitu. Mungkin agak susah. Jadi itu mungkin PR kita, gimana mengenalkan dia dengan temannya dan membuat dia nyaman berinteraksi dengan temannya di grup di ini, walaupun jangan juga sampai kemudian asik dia ngomong dengan temennya aja, yang lain dicuekin ya. Kalau di TK udah bisa Zoom ya? Sudah bisa, alhamdulillah. Tapi kadang video call juga ya? Iya, masih tetap. Tadi interaksi ya, individualisasi, interaksi, kemudian observasi. Nah, apa itu observasi? Ada yang mau menyampaikan? Mengamati. Kemudian sama juga melihat. Tidak mencari solusi Ya. Usaha yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran untuk memastikan status
pembelajaran. Itu harus kita pastikan peserta didik, learner kita mencapai itu. Maka gimana cara kita bisa memastikannya? Ya dengan observasi. Ya, dulu pernah ikut pelatihan saya tentang bakat lengkap, yang pernah ikut Bu Hala dan Bu Yuyun ya. Bu Nika sama Bu Eka belum pernah. Waktu metafora batal lengkap yang diisi air, saat itu kan terjadi ya, bagaimana kita melihat udah sesuai belum, udah itu belum. Banyak ya kami ya yang misalnya waktu itu ya, mau lagi Bu, berarti dia kebutuhannya lagi, sudah nggak mau lagi, atau aku kelebihan nih, aku bagian mau kamu, itu temennya terjadi interaksi, kemudian kan udah bisa kita lihat tuh dari jauh, kayaknya tuh udah pas tuh. Tapi apa yang dilakukan? Kalau kayak air botol airnya yang kemarin lebih gelap, ya pasti kan kita harus mengintip ke dalam. Airnya udah cukup, isinya udah cukup. Dengan siswa, dengan learner kita pun begitu. Kita gali dia, apakah sudah sesuai tercapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan? Kalau belum, gimana caranya biar gimana cara mengobservasinya? Banyak, mengamati dari proses belajarnya, kemudian menanyakannya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif, yang membuat dia itu mikir, gitu, ya, observasi. Jadi guru selesai menyampaikan, jangan udah pegang HP, chattingan, atau jangan pegang status, lagi ngisi, ya lagi belajar, lagi ini. Ya. Guru habis menyampaikan, tugas dia mengobservasi, melihat, memotivasi. Jadi jangan langsung duduk di depan menunggu. Udah selesai, anak, kumpulkan, nggak bisa begitu. Guru harus moving, pastikan, kayak tadi ya, ada diskusi, datangin apa di hasil diskusinya. Jadi jangan menunggu aja, nggak bisa begitu. Mau warna, kemudian kita nunggu sampai anak-anak selesai mewarna, nggak bisa begitu. Kita harus datangin, kita lihat. Jangan-jangan kita ada yang belum hafal warna. Nah, itu kan bisa ketahuan. Ketika ada indikatornya kan apa? Namanya mengenal warna primer, warna sekunder. Itu pastikan anak kita menguasainya. Tanda tanya satu-satu. Dari bawah mengurutkan ya, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Ketika ada yang terbalik, saat itu kita datangin, bagus sekali ininya, ini warna apa? Merah. Setelah merah apa? Biru, warna biru, kuning. Artinya masih belum hafal. Nah, maka saat itu hasil dari observasi kita membuat kita ketika kita merencanakan lagi pembelajaran berikutnya, kita akan pikirkan, anak ini belum hafal, anak ini belum selesai. Kira-kira pembelajaran apa lagi ya yang mendukung dia bisa. Gitu. Itu manfaat dari observasi. Ya, di sini ada sharing pengalaman tadi, dampak dan manfaatnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Lanjut refleksi. Refleksi mengajak siswa mengambil hikmah dari pembelajaran di kelas dengan memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa peserta didik dan melibatkan mental dan emosinya. Pemikiran dan perasaan hingga dapat menghasilkan perubahan pada peserta didik. Ini memang PR besar guru, dan kalau dia berhasil ini bisa merefleksikan pembelajaran ini, mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengambil hikmah. Seorang guru harus bisa seperti itu. Guru IT harus bisa itu. Contoh tema tentang udara. Kalau guru biasa, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan kalau di depan kipas angin? Dingin. Kenapa kerasa dingin? Anginnya. Karena ada angin. Selesai. Tapi kalau seorang guru IT nggak boleh berhenti begitu. Teman-teman, coba teman-teman kalau di depan kipas angin merasakan apa? Dingin, Bu. Kenapa dingin? Karena ada angin. Angin dari mana? Dari kipas angin. Ayo coba kita keluar yuk. Diajak keluar. Coba dirasakan ada apa? Angin juga. Kalau tadi kan dari kipas angin. Kalau ini dari mana? Dari ini, Bu, di udara. Iya, di udara ini dapat anginnya dari mana?
di sini kita akan menunjukkan. Coba teman-teman hirup udara banyak-banyak. Masya Allah, kita bisa bernafas dengan enak ya Kak ya. Siapa yang kasih udara ya? Oh, waktu kita bernafas, merasakan angin, itu semua karunia dari Allah. Semua dihubungkan gitu dari kemahabesaran Allah, kemahabaikan Allah, kemahamurahan Allah. Masya Allah, begitu guru itu. Jadi semua itu akan kita kaitkan dengan kemahabesaran Allah. Itu namanya refleksi. Nanti dia akan bisa mengambil hikmah tuh semuanya. Dan kalau kita selalu seperti itu, anak kita itu nanti akan selalu terbiasa mengaitkan setiap yang dia alami dengan Allah, dengan nilai-nilai Islamisasi. Kita kan pengennya mengislamisasi ya. Itu tujuan kita. Jadi jangan sampai kita itu sama dengan sekolah-sekolah yang umum. Itu beda kita. Belajar tentang warna bisa kita kaitkan dengan Allah. Bisa sekali. Maha besar Allah yang bisa menciptakan warna merah, warna kuning. Coba bayangkan teman-teman, kalau seandainya ternyata Allah cuma menciptakan satu warna aja, abu-abu. Jadi kita abu-abu, hitam putih, surem hidup ya. Kebayang nggak kalau di kelas ini ternyata semuanya cuma hitam atau semua cuma merah? Gitu. Karena indah itu karena berbeda. Ada merah, ada kuning, ada hijau kayak pelangi-pelangi itu bagus gitu. Itu bagian gitu. Jadi Allah Maha Baik. Bu Eka orang mana aslinya? Orang sini, Bu Hala orang Sulawesi gitu ya. Bu Yuyun orang Jawa gitu. Berbeda tapi itu semua bisa dikaitkan dengan kemahabesaran Allah. Dan dia menganggap semua itu subhanallah, iya ya Allah itu baik. Gitu. Harus pintar kita. Harus bisa mengaitkan itu semua dengan konsep-konsep Islam. Karena memang kita semua berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Iya, jadi jangan lupa mengaitkan ke itu refleksinya. Nah, contoh pokoknya tentang sayur. Teman-teman nanti kalau sampai di rumah nih ya, kita punya misi nih, ini refleksi juga nih. Coba teman-teman buka kulkas mamahnya, ada sayur apa di sana? Sampai rumah nanti dia akan ingat nih, buka kulkas mamahnya, nggak ada sayur ternyata. Pokoknya gitu ya. Besok dia cerita, Bu, mama saya nggak punya sayur. Oh begitu, padahal manfaat sayur banyak. Nanti bilang mama, ayo kita ke pasar beli sayur, atau beli ke bibi sayur, atau ke sayur banyak manfaatnya. Allah ciptakan sayur, nah gitu. Jadi harus selalu gitu. Jadi jangan kamu kita tuh hanya sekedar sayur tuh banyak manfaatnya teman-teman. Ada vitamin A bagus buat mata, nggak cuma begitu. Allah ciptakan sayur yang bermacam-macam, macam-macam jenis, macam-macam warna, macam-macam udah manfaatnya. Beda warna, beda manfaat, beda jenis sayur juga beda manfaat, betul nggak? Ya kan? Wortel kenapa bagus buat mata? Kenapa ya Bu ya? Nah, karena jelaskan itu semua kemahabesaran Allah. Allah itu sayang sama kita. Jadi sampai Allah kasih kita itu semua. Bayangkan kalau cuma Allah cuma ciptakan satu sayur aja, kangkung aja. Aku nggak suka kangkung tuh kan, ya nggak suka kangkung jadi nggak bisa makan dong. Gitu kita. Selalu kaitkan semua dengan Allah. Refleksi. Ya. Jadi kita akan bisa harapan kita bisa memberikan kesan yang mendalam, ya, dalam jiwa peserta didik yang melibatkan mental dan emosi, pemikiran, perasaan juga dapat menghasilkan perubahan, ya, terjadi perubahan pada peserta didik. Perubahannya tentu kita berharap berubah menjadi lebih baik. Nah ini desain alur pembelajaran ya. Tadi kita sudah berdiskusi ya tentang pembelajaran intraflek ya. Nyanyi dulu yuk setelah ini ya. Masih ingat 4 poin. Jadi intraflek apa? Individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Oke, kita nyanyi dulu sekali lagi. Yo, 1, 2, 3. Individualisasi, Interaksi, observasi, refleksi. Masya Allah, sekali lagi. Individualisasi,
observasi, refleksi. Setelah kita berdiskusi tentang individualisasi, interaksi, observasi dan refleksi tentang introflek, ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan insight buat kita tentang tema pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi apa buat saya nggak buat Ya, buat Bu Eka juga ini. buat saya itu jadi saya lebih tahu itu caranya untuk memberikan pembelajaran yang berkesan kepada anak tuh nanti seperti apa, jadi bisa lebih direncanakan lagi seperti itu. Ya. Baik, setelah ini apa yang akan Ibu lakukan? Setelah dapat materi introflek, apa yang mau Ibu lakukan? Baik, Wala. Dari sekian banyak materi tadi kita bermain game, namanya game interaksi. Teman-teman boleh bertanya satu pertanyaan kepada teman yang lain. Jadi mereka bisa saling bertanya gitu, nah Bu, tak bertanya apapun boleh misalnya. Oke, kesempatan kali ini silakan kepada Abang Habibi bertanya kepada Kakak Nenek, silakan bertanya satu pertanyaan. Nah kemudian Nenek lagi bertanya ini. Nah jadi satu malam itu kita habiskan untuk game interaksi aja. Kalau sih itu yang Ini menciptakan interaksi sesama teman Ya. peserta didik ya. Ah. Baik. Mungkin nanti kalau mau menyapa, nggak bisa kita komen Bibi nyapa Kak Nenek, kalau aja dia tidak mau nyapa Nenek. Kalau Bibi mau nyapa siapa? boleh Nah, boleh. ya. Habib mau menyapa siapa? Ya, itu dari temennya nih semua nih, coba dilihat mau disapa siapa nih. Yang paling Bang Habibi rindukan siapa nih? Ya. Pokoknya intinya interaksi anak lah. Boleh. Siap, bagus ya. Kemudian setelah dapat pembelajaran introflek tadi nih, apa yang tidak akan Ibu lakukan? Yang akan ditinggalkan nih? Oh ternyata begini nih, saya salah nih, saya mau tinggalkan kemudian apa? Kalau tadi kan kesimpulannya oleh Bu Eka, dan apa yang akan dilakukan oleh Bu Ala, yang tidak akan dilakukan, siapa yang menyampaikan? Kalau untuk yang mungkin yang tidak akan dilakukan lagi setelah ini, kalau kita bertemu ya, maksudnya kalau kita tatap muka dengan anak-anak, itu adalah pembelajaran di kelas yang kita akan menyuruh Ibu punya warna ini, kalian cari, samakan warnanya, gambar sesuai dengan yang Ibu contohkan. Iya, seperti itu. Mungkin gitu. Memang iya, tidak akan lagi mendikte. Karena memang pertama tujuannya anak supaya tahu warna ini. Tapi ternyata memang membatasi bagaimana mereka mengekspresikan dirinya, kayak gitu. Mungkin itu Bu. Masya Allah. Tadi ya sudah disampaikan apa yang didapat insight dari Bu. Kayaknya Bu Niken belum ngomong nih. Bu Niken boleh deh sampaikan kesannya bagaimana setelah ikut latihan introflek hari ini. Ya, saya dapat pelajaran baru dan pengalaman baru juga. Terus saya juga lebih mengetahui bagaimana cara mengajar dengan baik ke anak-anak. Terus tahu juga gimana salahnya gimana gitu saat kita ngasih kembali itu bisa dikoreksi lagi. Nah, terus Sudah. Oh baik. Baik, subhanallah itu tadi ya. Jadi ternyata gitu ya, introflek itu sangat penting ya